Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshurafadna hudatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati sesepuh kita Bapak Haji Ali, yang saya hormati para ibu-ibu solehah calon penghuni surga, yaitu Ibu Noval, Ibu Yufrizal dan Ibu Kenny, serta para jamaah kami yang berada di wilayah VGH 2 dan sekitarnya, juga jamaah kami baik yang ada di media YouTube Abu Akram Channel dan Sinar 5 TV. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita berada pada minggu pertama dari tahun baru 2025. Yang namanya tahun baru tidak hanya tahun yang baru, kita juga mesti baru. Apanya yang baru? Ya, semangat kita, kemudian keimanan kita, kemudian akhlak kita, kepribadian kita mesti baru. Ya, diperbarui, ditingkatkan, diperbaiki. Itu namanya hakikat menyambut tahun baru. Bukan hanya kita heboh di awal, tapi setelah itu tidak ada perbaikan. Itu hanya seremonial. Jadi kalau kita heboh menyambut tahun baru, nah yang lebih penting dari itu kita harus heboh juga memperbaiki diri, meningkatkan diri, merubah diri. Kata-kata semoga tahun baru ini kita lebih baik dari tahun sebelumnya itu bukan kata-kata yang mudah dilaksanakan. Berat ya. Untuk lebih baik, untuk lebih bagus dari tahun kemarin butuh perjuangan. Betul? Ya, saya pribadi merasakan berat untuk menjadi orang yang lebih baik, ya, lebih santun, lebih peduli, lebih meningkat. Itu bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan. Ya, kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada perlawanan. Dari apa? Dari dahsyatnya kemauan hawa nafsu dan serangan setan yang ingin terus membuat hidup kita menjadi tidak baik kondisinya. Ya. Selamat datang kepada Mama Putri. Alhamdulillah bertambah jamaah kita. Kita sama-sama di tahun baru ini berusaha untuk memperbaiki keadaan kita.
Kalau bisa, kalau tahun sebelumnya kita biasa-biasa, kita berusaha tahun 2025 menjadi luar biasa. Terutama ibadah kita, akhlak kita, itu yang paling penting, yang mesti kita tingkatkan, kita perbaiki agar tahun 2025 ini punya hal yang lebih baik, lebih berkualitas dari tahun 2024. Dan semoga amal-amal kita tahun 2024 diterima, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang besar pahalanya di akhirat. Dan semoga tahun 2025 ini adalah tahun yang penuh dengan perubahan, perbaikan dan peningkatan dalam segala hal, terutama dalam semangat kita belajar menuntut ilmu dan semangat kita mengamalkannya, kemudian semangat kita dalam menunjukkan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya surah Al-Baqarah ayat 78. Ini ayatnya pendek. Walaupun pendek, kita tetap belajar bagaimana tata cara membacanya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum, nun mati bertemu ha, izhar halqi. Wa minhum, dibaca jelas tanpa ada jeda, tanpa ada qalqalah ya. Wa minhum, wa minhum ummiyuna, mimnya gunnah, mim musyaddadah tajibul gunnah. Ummiyuna, ya, jangan ummi, tahan dulu. Ummiyuna, ya-nya bertasydid, ditekan. Ummiyuna, yu-nya panjang, ada waw. Yuna, ummiyuna. La ya'lamuna, la panjang mata bi'ain. Alif sebelumnya fathah. La ya'lamuna, la ya'lamuna, ain dari tengah kerongkongan. Ya'lamuna, la ya'lamuna, munya panjang mata bi'i, waw mati sebelumnya dhamma. Ya'lamunal kitaba, kitaba kaf berdesis hams ka kiku, kita ka ki, kitab ta juga sama sis, kitab ta titu, kitab illa amaniya, lanya mad jaiz munfasil, 4 harakat panjangkan. Illa amaniya, ya-nya bertasydid. Amaniya, amaniya wa inhum,
Wa inhum nun mati batmuha izar halqi. Dibaca jelas tanpa gunnah. Wa inhum. Wa inhum illa panjang matabi'i illa yadhunnu dha ya dha dhi dhu. Ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. Yadhu yadhun jangan yazu ya. Yadhu dha dhi dhu. Yadhun nun bertasydid nun musyaddadah tajibul gunnah. Yadhun dengung ya tahan. Yadhunnun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Silakan Pak Haji Nali mencoba. Ain. Nala ummiyuna la kitaba illa ba illa ba-nya pendek. Ama niya amaniya wa inhum niya tasyid amaniya wa inhum ya-nya pendek. Niya wa inhum wa inhum yazun yadhu bukan yanzu yadhu dha dhu yazun enggak pakai n yazun ya gunnah yazunnun. Alhamdulillah. Pelan-pelan lanjut Mama Putri silakan. Gunnah buat tahan. Ummiyuna la ya'lamuna nal la silakan. Illa panjang lainnya ada garis atas panjang illa ama amaniya wa inhum ya-nya pendek Bu. Niyawa amaniya wa inhum
Ianya pendek Bu, dengerin. Amaniya wa inhum. Jangan diputusin. Dengerin. Amaniya wa inhum. Gunnah. Yazun. Illa tasydid. Gunnah itu tahan Bu. Yazun. Nun bertasydid. Yazunnun. Alhamdulillah. Ada caranya ya Bu ya. Enggak sembarang. Iya sama-sama. Semoga berkah Bu. Lanjut sebelahnya silakan Ibu Kenny. Yunya bertasydid Bu. Ummiyuna. Coba Bu ditekan Bu. Miyu. Bukan miyu ya. Ulang. Ni kalau berarti di situ amani, di situ boleh. Jangan di ama Bu. Ulang dari awal. Wa minhum. Dari illa tasydid. Gunnah Bu nun bertasydid dimanapun. Yadhunnun. Wa inhum illa yazun. Bukan yazu. Yadhu. Ujung lidah bersama ujung gigi seri atas yadhu. Ulang wa inhum. Alhamdulillah. Bukan mencari salah tapi mencari benar. Kalau mencari salah pasti tersinggung. Kalau mencari benar kita butuhkan. Kita semangat. Lanjut berikutnya. Makasih. Ain Bu. Ianya bertasydid Bu. Ummiyuna. Coba tekan Bu. Miyu. Tasydid kan ianya. Nah itu ulang. Nala, nanya pendek. Nala. Miyu bertasydid Bu, tekan. Ya. Yunya panjang ada waw. Yuna. Ulang dari wa minhum ummiyuna la. Yunya panjang Bu. Yunala. Ada waw ya. Ama ada alif. Ulang dari illa. Ama
Alhamdulillah, lama-lama aku buka ya, sedikit demi sedikit. Terima kasih. Terakhir silakan Mama Ibu Yufrizal, silakan. Yang wamina jangan Bu, hati-hati. Wamin hum ya. Ya-nya bertasyid. Miyuna tekan. Yang huma Bu, hum tanpa qalqalah. Ulang. Ya, jadi boleh berarti di amani kalau nafasnya pendek. Illa amani gitu ya. Amani disambung illa amani wa idhum illa yadhunnun. Itu caranya kalau nafasnya tidak nyampe. Yuk sama-sama diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa wa inhum illa yadhunnun. Sadaqallahul azim. Wa minhum artinya dan di antara mereka. Minhum itu di antara. Hum mereka. Ummiyuna ummi. Mereka buta huruf. Ummiyun tuh mereka buta huruf. Ummiyuna. Ummi ya, nabi yang ummi, nabi yang buta huruf. Mereka ini buta huruf. La artinya tidak. Ya'lamuna mereka mengetahui. Alima ya'lam. Ya'lamuna mereka mengetahui. Alkitab kitab ya, kitab kumpulan firman Allah namanya kitab ya. Illa kecuali amaniya dongengan. Wa in dan jika hum apa hum mereka illa apa illah kecuali yadhunnun mereka menduga-duga, menyangka atau menduga-duga. Yadhunnun mereka menduga-duga. Ya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, yaitu Taurat. Kecuali dongengan bohong belaka. Dan mereka hanya menduga-duga. Quran surat Al-Baqarah ayat 78. Sama nggak artinya di situ? Beda. Sama ya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.
Quran surat Al-Baqarah ayat 78. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di antara kaum Yahudi ada yang dalam keadaan ummi, buta huruf, tidak mengerti apa isi dari kitab suci. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini semua bisa terjadi karena tidak mau mempelajari isi Taurat, kitab yang suci, sebagai pedoman dalam hidup ini. Salatullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Mereka hanya berangan-angan, tidak menggunakan akal pikiran yang bentuknya suatu hayalan, menjadi dongeng yang menyesatkan. Salamullah ala taha. Salatullah bedakan ibu, sholatu salamu, bukan sholatu solamu. Iya. Sholatullah salamullah. Iya. Bukan solamullah ya. Sholatullah salamullah. Ingetin ya. Ya, diingetin nanti. Akhirnya bicara tanpa pengetahuan, tidak punya dasar pijakan, asal bicara tanpa kebenaran, itulah namanya kebodohan. Salam ala taha. Ingat ya, sholatullah, terus salam, bukan sholat. Tullah, salam, kan salam kan? Masa sholam? Salam dong, masa sholam? Salam, damai, ingat ya. Ya, bukan sholam ya bu, salam. Ingetin itu. Mereka hanya menduga-duga, tidak sesuai dengan realita ajaran kitab Taurat yang ada, yang diterima oleh Nabi Musa. Salatullah salamullah ala Alhamdulillah. Inilah gunanya kita ngaji, diingatkan. Ya.
diperbaiki, dicerahkan, dikuatkan. Iya. Maklum. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Satu ayat ini menggambarkan di samping mereka punya pendeta-pendeta, ulama cara kita yang ngerti tentang kitab Taurat tapi diselewengkan, ditutup-tutupin tuh yang benernya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Bahkan Nabi yang ditunggu-tunggu kedatangannya, Nabi Muhammad, ditutup-tutupin, nggak percaya tuh orang Yahudi. Ya, nah kita tidak boleh seperti itu. Kalau itu suatu kebenaran, disebarluaskan, disampaikan kepada umat supaya tidak menjadi masalah ke depan. Betul? Hal yang baik jangan diumpetin. Ya, dikeluarkan, disampaikan. Hal yang buruk juga disampaikan. Oh, ini haram, ini jelek, jangan diumpetin. Karena bagaimanapun kita menutupnya, menyembunyikannya, pasti akan terbongkar. Jadi jangan menyembunyikan kebusukan dalam diri kita. Ada saja jalannya akan terkuak, tersingkap. Karena Allah nggak mau kita menjadi manusia munafik, jamaah ya. Kita ingin lurus saja, lempeng saja. Apa yang kita ucapkan itu yang ada di pikiran dan di hati kita. Apa yang kita lakukan itulah isi hati kita. Jangan suka berpura-pura, ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, di antara mereka juga ada yang ummi. Ummi itu cara kita bodoh, ya, buta huruf, tidak mengerti. Ummi juga bisa berarti ibu, ya. Ummi ibu artinya induk, ibu yang melahirkan. Di sini ummi artinya buta huruf. Nah, di kalangan orang-orang Yahudi ada juga yang ummi, yang buta huruf. Gak bisa baca kitab Taurat, zaman dulu banget nih, zaman bahula. Gak bisa baca kitab Taurat, yang gak mengerti kitab Taurat, dikritik nih. Supaya tidak terjadi zaman now, zaman kita kan gak mau jadi buta huruf. Kitab kita apa sekarang? Al-Quran. Jangan sampai kita gak bisa baca Al-Quran. Gak enak, gak enak banget. Iya, karena selalu yang berkesan itu akhirnya kalau orang bisa ngaji kita ngiri, kita senang. Walaupun kita gak bisa ngaji, anak kita bisa ngaji, senang gak? Senang banget. Tapi jangan anaknya doang pinter. Kita pun orang tua berusaha pinter. Iya, jangan kebanyakan main HP. Ya, ayo belajar. Datang ngaji, mumpung ada guru. Free lagi, ya enggak? Ini bukannya mau ngungkit-ngungkit, bukan. Belajar tahsin itu mahal loh, Bu, serius. Iya, mahal. Tanya aja tuh Ibu Rizal tuh. Ini ada paketnya belajar tahsin tuh. Enggak semua guru membidangi. Nah, kita di sini tinggal maunya datang, ya. Doakan saya bisa terus semangat. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga keikhlasan saya dan kesabaran saya sehingga bisa menyebarluaskan ilmu Al-Quran yang sangat penting. Kan enak jamaah, kalau bisa baca kita pede, jadi imam pede, ngajarin orang pede, ngajarin anak pede, gitu jamaah ya. Nah, apa sebabnya mereka orang Yahudi itu nggak bisa baca kitab Taurat, nggak ngerti? Kenapa jamaah? Karena nggak mau belajar, intinya nggak mau belajar.
Kalau nggak mau belajar, kira-kira kita bisa baca nggak? Nggak. Sama nasib kita. Orang Yahudi nggak mau belajar, buta huruf, nggak bisa baca kitab Taurat. Kita ini orang Islam, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, buta huruf juga kita. Ada nggak orang Islam nggak bisa ngaji? Banyak, bukan ada lagi. Survei membuktikan 70% lebih, mungkin hampir 80% umat Islam nggak bisa ngaji. Benar. 70% lebih, bahkan mungkin 80% umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Betul nggak? Iya, silakan dites. Iya, nggak bisa. Kenapa? Intinya nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Makanya ini pelajaran buat anak-anak kita nih. Mumpung anak kita masih kecil, dorong terus biar mau ngaji. Jangan mau diatur sama anak. Kita dong yang ngatur anak. Yang namanya anak itu alasannya banyak. Intinya pengen main, gak mau ngaji, gak mau belajar. Kita ini harus galak sama anak sendiri, gak apa-apa. Galak berarti tegas, bukan galak berarti serem, bukan ya. Seperti Mama Putri nih, galak sama anaknya, bagus, cakep. Dukung itu. Biar Bagas mau sholat jamaah, biar Bagas mau ngaji, cakep itu. Mungkin sekarang Bagas gak nerima, dongkol. Tapi entar begitu sudah dewasa baru sadar. Berterima kasih sama orang tuanya yang sudah mendidiknya dengan penuh kedisiplinan. Kan justru yang akan senang siapa? Anaknya. Karena bisa baca Al-Quran. Bayangkan nanti Bagas bisa jadi imam. Hebat ya. Bisa jadi imam, bisa mimpin tahlil. Ya. Bisa berdakwah. Kan itu kebanggaan bagi orang tuanya, dapat transfer pahala amal jariah. Lebih-lebih ketika orang tuanya tidak ada. Itu manfaatnya jamaah. Anak kita bisa ngaji supaya ada bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dipertanyakan di alam kubur, Bu. Kitabmu apa? Kau baca enggak? Kau pelajari enggak? Pak, pertanyaannya panjang jamaah ya. Enggak ditanya nanti kamu hidupnya seperti apa, kamu kerja apa, enggak ditanya. Kamu baca buku apa? Enggak ditanya tuh, buku politik, buku matematika, buku bahasa Inggris, enggak ditanya. Yang ditanya adalah kitab Al-Quran. Kamu baca enggak kitabnya? Kamu pelajari enggak? Ngapain kamu di dunia dikasih kesempatan nggak mau ngaji? Kan bagaimana jawabnya nanti? Berat itu ya, tanggung jawabnya di akhirat. Kenapa? Karena kitab Taurat ini menjadi pedoman dalam kehidupan. Sama Quran juga pedoman bagi kehidupan. Kira-kira jamaah perlu nggak namanya pedoman? Apa itu pedoman? Patokan hidup, acuan hidup. Coba kalau nggak ada Quran jamaah, gimana kita bisa mengenal siapa Tuhan kita? Gimana kita bisa berbusana yang rapi seperti ini? Ini kan Quran yang ngajarin. Gimana kita bersikap dengan suami, dengan istri, dengan tetangga? Bagaimana adab kita dalam bermasyarakat? Itu yang mengajarkan adalah Al-Quran. Makanya kalau nggak rajin baca, bagaimana kita tahu isi Al-Quran? Katanya Quran pedoman hidup. Tapi kenapa nggak mau dipelajari? Itu berarti suatu kekeliruan. Kalau yakin Quran pedoman hidup, dibaca, dipelajari, dipahami, lalu diamalkan. Itulah namanya manusia Qur'ani. Bukan manusia imitasi, ngarang-ngarang. Ngomong ngarang-ngarang akhirnya sembarangan. Berumah tangga ngomong ngarang-ngarang akhirnya sembarangan. Bermasyarakat ngarang-ngarang akhirnya bersembarangan. Kita harus Qur'ani jamaah ya. Ngomongnya bagus, sikapnya bagus, rumah tangganya bagus, karena dasarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, karena mereka orang Yahudi itu tidak mau mempelajari Quran, tidak mau mempelajari Taurat,
tidak mau memahami Taurat, akhirnya apa yang terjadi jamaah? Mereka berangan-angan, nggak gunakan akal pikirannya, menghayal, dongeng-dongeng doang. Apa kata leluhur itu yang diikutin. Turun-temurun tuh ajaran leluhur, adat-adat istiadat yang menyimpang diikutin terus. Leluhurnya nyuruh nyembah berhala, nyembah berhala. Leluhurnya nyuruh membunuh, ikut membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita jangan hidup berdasarkan kebiasaan leluhur-leluhur kita. Mungkin leluhur kita ada yang zaman dulu tuh pakai sesajen, ke dukun, kemudian melakukan hal yang menyimpang, jangan diikuti. Itu semua adalah hayalan, dongeng yang menyesatkan. Jamaah ya, kita ingin hidupnya benar dan lurus, makanya jangan pakai dongeng, jangan pakai katanya. Ya, nggak boleh pakai katanya. Kita harus hidup berdasarkan apa perintah Allah dan apa perintah Rasul, supaya hidup kita tetap berada pada jalan yang lurus, benar dan terbaik. Ya jemaah ya. Nah, karena mereka enggak mengikuti kitab Taurat, tidak memahami kitab Taurat, akibat kebodohannya, akhirnya mereka bersikap tanpa pengetahuan. Tidak punya dasar pijakan yang jelas. Hidupnya ngarang-ngarang, asal saja. Ya. Seharusnya benar malah dianggap salah. Seharusnya baik malah dianggap buruk. Ya. Jadi begitu. Karena di otaknya tidak ada nilai-nilai Al-Qur'an, nilai-nilai kitab Taurat, akhirnya tidak terprogram hidupnya semaunya. Tidak mengerti apakah ini dilarang, apa ini diperintahkan. Bahkan semuanya boleh, nggak ada yang haram, boleh semuanya. Karena namanya nafsu itu nggak punya aturan. Apapun boleh, tidak ada larangan. Makan apa saja boleh, ngomong apa saja boleh. Masa bodoh orang itu sakit hati apa enggak mau tahu. Kenapa? Karena tidak ada ajaran kitab dalam kehidupannya, dalam pikirannya, dalam keyakinannya. Nah, begitu jemaah ya. Ini pelajaran bagi kita supaya kita nih umatnya Nabi Muhammad bisa pintar ya. Kita harus pintar, kan disuruh belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi setiap hari baca, setiap hari ngaji, setiap hari belajar. Siap jemaah? Saya ini pribadi tiap hari belajar. Yang namanya ilmu Allah itu nggak ada habisnya, nggak ada selesai-selesainya. Makin kita belajar, makin banyak yang tidak kita ketahui. Akhirnya apa? Kita mengerti, oh ini kita bodoh ya, nggak menganggap diri paling hebat. Karena betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu seberapa luas sih? Umpamanya kita celupkan tangan kita di air laut, jamaah ya. Dan kita angkat tangan kita. Nah, tetesan air laut itu itulah ilmu manusia. Selebihnya itu samudera yang luas, ilmu Allah yang belum dipelajari. Makanya kewajiban menuntut ilmu ini seumur-umur. Saking banyaknya, saking luasnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tututlah ilmu dari dalam usia kanak-kanak sampai dengan masuk ke dalam liang lahat, liang kubur. Itulah batas terakhir kita menuntut ilmu. Makanya lawan tuh malas-malasnya, capeknya, lelahnya. Kalau waktunya ngaji, kita ngaji. Ingat kewajiban kita. Sama seperti sholat. Sholat wajib nggak? Sholat wajib nggak? Kalau ditinggalkan berdosa nggak? Pasti dosa besar. Ngaji, nuntut ilmu wajib nggak? Kalau kita meninggalkan berdosa besar nggak? Sama dengan sholat.
Jadi jangan membeda-bedakan, kewajiban itu semuanya sama, mesti dilaksanakan. Dalam kaidah fikih mengatakan apa? Wajib itu bila dikerjakan mendapat pahala yang besar, bila ditinggalkan mendapatkan dosa yang besar. Sama seperti ibu-ibu menggunakan jilbab, itu juga wajib. Menuntut ilmu wajib. Oleh karena para jamaah sekalian, mari kewajiban-kewajiban ini kita prioritaskan dalam hidup. Ini perintah Allah. Kalau Allah yang nyuruh, laksanakan tanpa berpikir panjang, karena itu untuk kebaikan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan kita jadikan sebagai suatu modal, bekal untuk bisa lebih gigih lagi, lebih semangat lagi dalam belajar Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.